adik-adik, kita bertemu lagi dalam sidang anak-anak online kali ini ya. Kakak harap kita tetap senantiasa sehat, tetap semangat untuk menikmati Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai sidang kita. Kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami bisa datang kepadamu. Tuhan merahmati kami supaya melalui sidang anak-anak ini kami bisa mendapatkan dirimu, kami bisa mendapatkan sukacita, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah adik-adik, bagaimana kabar kalian selama 1 minggu ini? Apakah kalian tetap sukacita? Apakah kalian sudah menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan yang telah kakak beri? Nah, kakak harap kita tetap semangat ya. Meskipun mungkin ada beberapa yang masih belum bisa bersekolah, jadi harus di rumah terus. Nah, tidak apa-apa. Tuhan senantiasa beserta adik-adik semua. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Nah adik-adik, kali ini ceritanya berjudul Tuhanku Terang. Kakak ulangi lagi, Tuhanku Terang. Nah, ayat Alkitabnya ada di kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 dan 4. Juga 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Nah adik-adik, kakak ulangi lagi ya. Judulnya Tuhanku Terang. Nas Alkitabnya ada di Kejadian pasal 1 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes 1 ayat 5. Nah adik-adik bisa minta tolong ayah, ibu, papa, mama, atau kakak kalian untuk membacakannya buat kalian semua. Nah adik-adik tahu enggak bahwa Tuhan itu adalah terang. Nah apa lawannya terang? Ayo, siapa yang tahu? Ya, lawannya terang adalah gelap. Nah Tuhan itu adalah terang adik-adik. Terang selalu menang melawan gelap. Nah, pada zaman dulu sekali, sebelum Tuhan membuat terang, bumi kita ini sangat gelap adik-adik. Sangat gelap sekali. Nah, akhirnya karena bumi kita ini gelap, nah pada waktu itu matahari belum ada, lampu, senter atau lilin semuanya itu belum ada adik-adik. Nah coba bayangkan apa jadinya kalau dari pagi sampai malam keadaannya gelap terus. Nah siapa yang tahu apa saja yang tidak bisa dilakukan jika tidak ada terang? Nah kalian tidak bisa membaca atau belajar membaca atau belajar menggambar. Kalian tidak bisa bersepeda, main sepeda. Kalian tidak bisa bermain. Kalian tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Orang tua kalian juga tidak bisa bekerja, tidak bisa memasak. Wah, tidak enak bukan kalau keadaannya gelap? Nah, coba sekarang jika kalian berjalan dalam keadaan gelap, nah kira-kira apa ya yang terjadi? Ya, mungkin kalian bisa menabrak sana, menabrak sini. Nah, jatuh, bahkan bisa tersesat adik-adik. Nah, maka dari itu siapa di sini yang suka dengan terang? Ya, kakak juga suka dengan terang. Nah, Tuhan juga suka terang adik-adik. Itulah sebabnya Tuhan membuat terang.
Nah, tahukah kalian apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan berkata, jadilah terang. Nah, maka terang itu jadi. Seperti penciptaan Allah yang pertama, adik-adik. Apa? Jadilah terang. Nah, tahukah kalian apa yang terjadi? Bisakah terang muncul dari dalam gelap? Nah, bisa adik-adik. Hore, terang menang. Terang selalu menang dari kegelapan. Nah, begitu terang muncul, kegelapan segera hilang. Kegelapan segera sirna. Karena apa? Karena terang itu mengalahkan gelap, adik-adik. Nah, coba adik-adik perhatikan ketika listrik di rumah kalian padam pada malam hari, pasti semuanya juga akan gelap. Nah, papa, mama, orang tua kalian mencari senter atau mencari lilin supaya bisa ada cahaya. Nah, coba sekarang kakak praktekkan ya, apa jadinya jika terjadi gelap. Nah, kakak akan matikan lampu di ruangan kakak. Coba. Nah, keadaannya gelap bukan? Nah, sekarang kakak akan menyalakan lampunya. Nah, adik-adik, nah jadi terang, ya kan? Maka dari itu terang itu mengalahkan gelap, adik-adik. Nah, adik-adik, dulu sebelum ada dosa, hati kita itu indah, hati kita itu terang. Seperti lampu ini. Nah, hati kita itu terang, adik-adik. Bisa apa? Hati kita itu terang bagaikan cahaya yang memancar. Nah, tapi iblis tidak suka bila hati adik-adik, hati kita ini terang dan indah. Nah, iblis ingin menjadikan hati kalian gelap, adik-adik. Itulah sebabnya iblis membujuk manusia yang pertama, supaya manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu untuk apa? Berbuat dosa. Nah, begitu dosa datang, terang itu menjadi tertutup, adik-adik. Nah, terang itu menjadi tertutup. Hatinya mulai gelap. Nah, tambah hari orang-orang tambah berbuat dosa. Hatinya tambah gelap. Nah, seperti senter ini kalau ditutup pakai kertas ini ya. Nah, dia akan terangnya akan sedikit sekali muncul. Nah, sampai akhirnya iblis itu membuat hati kita benar-benar gelap. Hati semua orang benar-benar gelap sampai tidak ada cahaya. Nah, adik-adik, puji Tuhan, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menerangi hati kita yang gelap, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus datang ke bumi, dia menerangi seluruh bumi. Nah, dia menerangi hati kita sehingga hati kita menjadi terang. Puji Tuhan, semua dosa yang mendatangkan kegelapan, nah, telah sirna, telah diampuni oleh Tuhan. Nah, kalian mau terang atau gelap, adik-adik? Apakah kalian mau Tuhan Yesus atau iblis? Nah, maka dari itu kita perlu tegas, adik-adik. Kita perlu bilang tidak pada iblis. Kita perlu bilang tidak pada dosa. Nah, kalau iblis membujuk kalian untuk memukul teman kalian,
kita harus tegas bilang apa? Tidak mau, aku mengasihi dia. Nah, bila iblis membujuk kalian untuk marah, apa yang kalian lakukan? Ya, kalian perlu bilang tidak pada iblis atau pada dosa. Nah, karena dosa itu mendatangkan apa? Gelap, adik-adik, membuat kita sedih. Nah, tidak bisa bersukacita lagi. Nah, bila iblis membujukmu untuk berbohong, membujukmu untuk mencuri, apa yang kalian lakukan? Nah, kalian harus bilang tidak terhadap segala hal yang negatif, terhadap segala bujukan si musuh, bujukan iblis. Kita harus tegas bilang tidak. Nah, bila adik-adik terus-menerus melakukan, menolak semua bujukan iblis, nah, adik-adik menjadi anak yang terang. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang terang. Maka kita juga adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Nah, semakin banyak kita menolak bujukan iblis, menolak dosa, menolak hal-hal yang negatif yang Tuhan tidak inginkan, maka kita semakin menjadi anak yang terang. Orang melihat kita akan senang, orang tua kita juga akan senang kepada kita. Kita juga bisa bermain dengan sukacita bersama teman-teman. Nah, wajah kita juga wajah yang ceria, memancarkan sukacita dari Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan juga pasti akan senang jika adik-adik terus hidup dalam terang. Nah, untuk itu adik-adik juga berlatih ya, dalam 1 minggu nanti juga belajar menghafalkan ayat Alkitabnya. Nah, ayat Alkitabnya ada di kitab Yohanes pasal 12 ayat 46. Berbunyi, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Kakak ulangi, Yohanes pasal 12 ayat 46. Bunyinya, Tuhan telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan datang mengusir segala kegelapan. Kita juga perlu menjadi anak-anak terang. Nah, sebelum kita akhiri, yuk kita sama-sama berdoa pada Tuhan. Kita bersyukur dan kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu menolak bujukan-bujukan si musuh, bujukan-bujukan iblis, untuk menolak tidak terhadap semua dosa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang terang. Kami juga mau menjadi anak-anak terang. Kami bisa memiliki sikap yang tegas, menolak terhadap semua bujukan si musuh, menolak terhadap semua dosa. Hal-hal yang negatif, kami mau menolaknya. Kami mau mengikuti Engkau sebagai anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, dapatkan hidup kami, dapatkan mulut kami, dapatkan tangan kami, supaya kami tidak sembarangan, supaya kami menggunakannya dengan baik, sesuai dengan perilaku anak-anak terang. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah, sampai di sini dulu adik-adik cerita dari kakak. Kita sambung lagi di cerita berikutnya. Tuhan memberkati.